Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa kembali berbicara fi tahsin qiraat Al-Qur'an, maka memperindah atau memperbagus bacaan. Pada malam hari ini sudah dibagikan di situ ada latihan makharijul huruf beserta dengan sifatnya. Karena makharijul huruf tidak terlepas dari yang namanya sifat. Huruf itu pasti bergandengan dengan sifatnya. Walaupun tempat keluarnya sama, tapi memiliki sifat yang berbeda. Dan di bagian halaman kedua di situ ada tabel sifat huruf dari masing-masing huruf. Ternyata setiap huruf tidak hanya memiliki satu sifat, tetapi memiliki beberapa sifat. Paling sedikit memiliki 4 sifat. Dari suaranya seperti apa, dari hembusan nafasnya seperti apa, kemudian lidahnya bagaimana posisinya, kemudian menempel atau tidak, aliran nafasnya lancar atau ada tertahan. Nah, itu sifat-sifatnya. Walaupun sebetulnya mengetahui dari nama-nama sifat ini nggak wajib. Yang penting sudah bisa menyebutkan huruf itu dengan tepat, dengan baik, itu sudah gugur kewajibannya. Bahkan di situ tidak akan timbul yang namanya kesalahan dalam membaca Al-Quran. Nah, oleh karena itu kita kembali lagi menekankan dalam hal makharijul huruf, tempat keluarnya huruf. Nanti kita akan coba berlatih dari setiap huruf, terutama huruf-huruf yang mufakhamah. Mufakhamah itu huruf-huruf yang sifatnya berat dibaca. Baik. Karena kita berbicara tentang makharijul huruf, berarti kita berbicara tentang makharij, artinya makharij merupakan bentuk dari jamak yang bentuk tunggalnya adalah makhraj, dari kata kharaja yakhruju. Kharaja yakhruju artinya keluar. Makhraj itu isim makannya, berarti tempat keluar. Tempat keluarnya huruf. Huruf itu jamak dari harfun. Nah, harfun sendiri itu apa sih? Huruf itu sendiri adalah asgharu labinatin ay wahidatin fil Qur'an. Dalam Al-Quran itu huruf adalah bagian terkecil. Kalau istilahnya dari bangunan itu, huruf itu adalah batu batanya. Nanti dari huruf itu akan terangkai menjadi sebuah kata. Dari kata yang disusun menjadi sebuah kalimat. Dari kalimat yang tersusun menjadi sebuah ayat. Dari ayat yang tersusun menjadi sebuah surat. Dari surat yang tersusun menjadi sebuah juz. Nah, baru dari juz-juz itu akan menjadi Al-Quran. Huruf itu adalah bagian terkecilnya, batu batanya. Nah, bagaimana bangunan itu bisa kokoh? Kalau seandainya batu batanya rapuh, nah, maka harus diperkuat dulu batu bata itu supaya susunannya kuat. Nah, huruf-huruf tersebut harus tepat keluarnya, supaya apa yang kita baca menjadi bacaan yang kuat atau bacaan tersebut bacaan yang benar. Itu kurang lebihnya. Baik, kita akan membahas tentang makharijul huruf sendiri itu sebetulnya ada berapa sih? Kalau kata Al-Imam Al-Jazari radhiyallahu anhu, makharijul huruf sab'ata asyar. Beliau berpendapat makharijul huruf itu ada 17 tempat yang tergolongkan menjadi 5 makhraj utama. 5 makhraj utama itu ada makhrajul halqi, makhrajul lisan, makhrajul syafatan, makhrajul khayshum, dan yang terakhir makhrajul jawfi. Satu-satu. Makhrajul jawf itu makhraj yang artinya adalah kerongkongan. Kerongkongan itu berarti tempat keluar masuknya nafas. Ada nggak huruf di situ? Ada, tapi hurufnya huruf mad. Huruf mad itu ada berapa? Ada 3. Alif, wawu, ya, mad,
dia. Karena nanti alif, wawu dan ya itu ada alif, wawu dan ya selain huruf mat, ada alif, wawu dan ya yang termasuk huruf mat. Nah, ini yang pertama ada di sini karena dia masuknya dari hidung, kemudian menembus ke kerongkongan. Kerongkongan bersebelahan dengan tenggorokan. Nah, makanya setelah makhraj jauh yang ada di warna ungu dan warna hijau ini, di bawahnya ada makhrajul halqi. Makhrajul halqi itu adalah makhraj tenggorokan. Tenggorokan yang di sebelah sini, tempat keluar masuknya makanan. Nah, kemudian naik sedikit setelah tenggorokan, biasanya makanan itu melewati yang namanya lidah. Nah, lidah ini termaksud dari salah satu makhraj. Sudah ada 3. Ke depan setelah lidah ada mulut, diawali dengan 2 bibir yang disebut syafatan. Nah, ini syafatan 2 bibir. Nah, khaysum itu adalah rongga hidung. Tempat keluarnya apa? Tempat keluarnya sifat dari gunna. Di antaranya yang paling kuat adalah huruf nun dan mim. Itu 5 dari masing-masing ruangan. Ini kita ibaratkan 5 ini adalah rumah. Setiap rumah itu nanti memiliki kamar-kamar, memiliki ruangan. Misalnya makhrajul halqi. Halqi ini ada rumah yang namanya halqi tenggorokan. Dari makhraj halqi ini nanti memiliki masih di dalam rumah itu ada 3 kamar. 3 kamar itu ada yang bagian pangkal, ada yang bagian tengah, ada yang bagian atas. Pangkal, tengah, atas. Nah, di setiap ruangan ada yang menempati masing-masing 2 huruf. 2 huruf. Kalau kita berbicara tentang huruf, pasti kita berbicara tentang harokat. Nah, beda nggak huruf dengan harokat? Jelas beda. Kalau huruf itu ada tempatnya, kalau harokat itu bentuk mulut kita. Kan kalau huruf dia ada di tenggorokan, ada di lidah, ada di bibir. Nah, itu tempatnya sudah jelas. Tapi kalau harokat itu bentuk mulut kita seperti apa? Wa kullu madmumin falam yatimma illa bi dhammis syafataini dhammu wa dun khifadin lil fammi atimmu wal fathu lil fathi afhami. Setiap yang berharokat dhammah maka posisinya dia harus mulutnya bentuknya apa? Monyong. Nah. Wadun khifadin. Kalau yang berharokat kasroh berarti posisi mulutnya gimana? Ke bawah. I. Wal fathu lil bil fathi. Dan fathah itu dengan membuka. Tapi orang Indonesia kebanyakan diajarinnya kalau menyebutkan huruf A itu harus tiga jari masuk. Itu salah. Sampai A kalau nggak masuk itu berarti belum betul. Itu saya ngerasain sendiri diajarin kayak gitu. 3 huruf harus tiga jari harus masuk. Itu baru betul A. Nah, padahal menyebutkan huruf fathah itu cukup dibuka aja. A, nggak perlu A, A. Takutnya gimana? Kalau terlalu lebar nanti menjadi O, jadi O gitu. Terdengarnya seperti O. Nah, itu memang kaidahnya seperti itu. Jadi mau dimanapun tempatnya, harokat itu tergantung dari bentuk mulutnya. Kalau dhammah agak maju, kalau kasroh agak ke bawah, I. Kalau fathah dibuka mulutnya. Itu bedanya huruf dengan harokat, tapi ada keterikatan. Nah, kita lihat pertama di makhrajul halqi, aqsal halqi atau tenggorokan yang paling bawah berada di pangkal. Ini paling bawah di pangkal. Ada berapa hurufnya? Ada 2, yaitu hamzah dan ha. Hamzah dan ha. Nah, ternyata di bagian tenggorokan itu kan ada katupnya. Terbuka, tertutup. Kapan dia tertutup? Kalau hamzahnya berharokat sukun.
Berharokat sukun berarti kita memberikan hamzah berharokat hidup. A, I, U. Nah, terasa tertutup berarti sudah betul. A. Nah, kalau A, I, nah itu kebuka. A, I, kebuka. Tapi kalau A, nah di sininya terasa tertutup. Nah, terus kalau katupnya terbuka, hamzahnya atau haknya itu mutaharrikah, berharokat. Ini cuma dua makhrajnya, hamzah dan ha. Itu adanya di bagian pangkal. Kemudian naik sedikit di bagian tengah yang namanya, kalau ini aqsal halqi. Di bagian tengah namanya wastul halqi, yaitu ain dan ha. Di mana tempatnya? Ini di sini. Kalau tadi ada di bawah, ini agak naik sedikit. A, ha, a, ha. Sama nggak tempatnya? Sama. A, ha, ha. Rasakan ada di mana? Ada di sini. A, ha, ha, a, ha. Nah, nanti jangan sampai berubah ketika a berharokat fathah betul. Ketika berharokat kasroh jadi i, bukan i. Padahal i bukan i. Nah, harus sama antara harokat fathah, kasroh, dhamma, ya bunyinya sama. A, i, u. Nah, ha, i, hu, sama tetap. Itu ain dan ha. Setelah ini kita akan latihan 3 huruf, yaitu huruf halqi. Hamzah dengan ha, ain dengan ha, ghain dengan kho yang berada di ujung tenggorokan. Ada pangkal, kalau pangkal paling dalam, kalau ujung ya di ujung. Nah, ini kalau ghain. Ghain dengan kho, ghain agak di bawah, agak ke dalam sedikit. Walaupun makhrajnya berdekatan. Gho, ri, ru. Nah, sama. Gho, ri, ru. Nah, hati-hati kalau biasanya kalau ghain berharokat kasroh mirip-mirip dengan khi. Nah, gho, khi. Nah, itu udah beda lagi tempatnya. Suaranya udah beda. Gho, ri, gho, ri. Nah, baru di atasnya sedikit itu kho, khi, hu. Biasanya kalau kho nggak salah. Yang agak sering salah itu ghain. Gho, ri, hu. Nah, ada khi-nya itu udah salah. Agak ke dalam, dikedalamkan sedikit. Gho, ri. Ya, itu sedikit sekilas tentang makhraj al-halqi. Kita bahas hari ini tentang makhraj halqi terlebih dahulu. Yang paling banyak makhrajnya itu makhraj lisan. Lisan itu mulai dari pangkal, sisi, tengah, ujung. Ujung itu aja ada berapa makhraj. Ya, dilihat yang di bagian lembarannya. Ini sesuai dengan urutan abjad huruf hijaiyah. Abjad hijaiyah, abjad Arab itu sebetulnya abjad hu, zuhtin, a, ba, jim, dal, ha, sin, kho, itu urutannya. Tapi kalau ini namanya abjad hijaiyah. Dari A, kita mulai dari A, kemudian ke H. Ini nggak berurutan ini ya, berurutan sesuai dengan makhraj yang ada di sini. Pertama kita akan coba berlatih pada huruf hamzah. A, I, U. Jangan malu-malu untuk memposisikan mulut itu ya dimunyungkan, bawah di bawahkan, buka ya dibuka. A, I, U. A, I, U. Sekali lagi. A, I, U. A, I, U. Baik, sekarang yang sukunnya. A, I, U. A, I, U. Ada yang kedengeran A-nya. A tapi A, jangan A. Biasanya A, I, U. Ayo sekali lagi. A, I,
U. Sekarang tasdidnya. Setelah tadi sukun sekarang bertasdid. A, I, U, A, I, U. Nah, kalau udah bisa sukun, tasdidnya gampang. Baik, kita lanjutkan ke H. Untuk hamzah insyaallah tidak terlalu sulit. Huruf H. Huruf H itu huruf sebelum ya. H, hi, hu. Ayo dicoba. H, Hi, hu. yang sukun. Ah, I, A, I, U. Baik, tasdidnya ah, ha, I, hi, hu. A, I, U. Baik, selanjutnya H. Setelah H-nya yang bersih. H, hi, hu. Ha, hi, hu. Ah, ih, Ah, ih, u. kurang sekali lagi, ada yang kurang ini. Ah, ih, Ah, ih, u. tasdidnya ah, ha, ih, hi, hu. Ah, ha, i, hi, u. Baik, ain sekarang. A, i, u. A, i, u. A, beda, jangan A. Ain dengan ain. Ini hamzah dengan ain. Nah, coba panjang dulu. Nah, sekarang dipendekin. U-nya ada yang ada hamzah, ada ain. Coba sekali lagi. Nah, sekarang kalau misalnya sudah betul sukunnya, ke tasdidnya gampang. Coba. Baik. Selanjutnya huruf kho terlebih dahulu. Kho, khi, khu. Akh, jangan itu tipis. Tapi gitu. Ich, Jadi kalau kho itu berharokat fathah dan berharokat dhammah lebih tebal suaranya dibandingkan berharokat kasroh. Coba. Baik. Ikhi, Baik, selanjutnya huruf yang terakhir ghain. Kalau huruf halqi insyaallah boleh. Nah, ini sifatnya sama dengan kho. Fathah dan dhammah lebih tebal dibandingkan kasrah. Ighi, Baik, itu 3. Nanti kita tambah lagi pertemuan selanjutnya untuk huruf lisan. Lisan setelah ghain dan kho itu ada huruf qaf dengan kaf adanya di sini. Kho dengan kaf. Untuk penjelasan sifatnya nanti setelah
sudah selesai tentang makhrajnya, baru kita tambahkan sifatnya. Karena kalau makhrajnya sudah tepat, nanti menjelaskan sifatnya lebih mudah. Ternyata ketika kita menyebutkan fathah, oh sesuai, sifatnya ada semua. Oke. Karena memang sesuai dengan urutannya di Muqaddimah Al-Jazariyah, memang Ibnu Jazari itu menjelaskan makharijul huruf terlebih dahulu, baru sifat-sifatnya. Beliau juga dalam baitnya itu sebelum masuk ke makhraj, sebelum masuk ke bab tajwid, beliau mengatakan qabla syuru'i awalan ay ya'lamu makharijal hurufi was sifati liyalfidu bi afshahil lughati. Sebelum masuk pembahasan tajwid, yang ingin belajar Al-Quran, belajar tajwid, maka dia harus mengetahui dulu makharijul huruf dan sifatnya. Untuk apa? Liyalfidu bi afshahil lughati, agar dia bisa melafazkan dengan fasih kalimat-kalimat yang bahasa Arab tersebut. Dan uniknya lagi, bahasa Arab itu kalau sudah tepat makhrajnya, untuk bahasa yang lain akan mudah menempatkannya. Artinya orang yang fasih dalam berbahasa Arab, makhraj hurufnya sudah tepat, itu mau bahasa apapun belajarnya nggak akan lama. Karena semua posisinya itu sudah ada. Posisi di bawah sudah bisa terjangkau, posisi di samping sudah bisa terjangkau, di atas sudah bisa terjangkau. Ya, kurang lebih seperti itu. Kita lanjutkan tilawah Al-Qur'annya. Kita sudah sampai di surat Al-Qur'an.